Halo guys, pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap tanda-tanda hari kiamat. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe. Yang penting nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari aku. Kalau sudah, terima kasih banyak. Yang pertama, munculnya fitnah. Ketika ilmu agama menghilang dan telah pergi bersama pembawanya, meninggalnya para ulama. Maka orang-orang akan mulai hidup tanpa menggunakan dasar agama. Di saat orang-orang tanpa adanya bekal ilmu agama, kondisi ini akan melahirkan sebagai fitnah dahsyat. Sebagaimana hal itu ada dalam hadis Rasulullah SAW berikut. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebahilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Hadits riwayat Muslim. 2. Nabi Isa memimpin dunia. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 dijelaskan oleh Allah SWT bahwa Nabi Isa AS akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Qs. An-Nisa ayat 159. 3. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal itu telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 4. Da'abah, binatang melata. Binatang melata ini merupakan jenis binatang yang mempunyai tungkai tinggi, tidak berasal dari jenis manusia dan keluar dari dalam tanah. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. 6. Matahari terbit dari barat. Tanda kiamat sudah didekat, yaitu terjadi fenomena langka matahari terbit dari arah barat. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat keanehan ini mereka langsung beriman, tapi orang yang baru beriman di waktu itu tidak ada gunanya. 7. Hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah SWT menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi ketika menjelang hari kiamat. Artinya, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Qs Al-Kahfi ayat 94. 8. Muncul kabut, duhan. Kemunculan kabut di antara tanda-tanda kiamat itu benar terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat berikut. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Qs. Ad-Duhan, 10-11. 9. Kemunculan api. Ada banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika hari kiamat akan muncul api yang menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hari Muslim. 10. Ka'bah hancur. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran.
Hancurnya Ka'bah ini dilakukan oleh Zu Aswaikatain yang digambarkan dengan perampasan perhiasan Ka'bah hingga pelepasan kain penutup Ka'bah. Ka'bah dihancurkan oleh Zu Aswaikatain dari Habasyah, perhiasannya dirampas, dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hari Ahmad 11. Al-Quran dimusnahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Isa akan turun, membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun, menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabullah dan sunnahku. Kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Mu'ad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas. H.R. Ibnu Hayyan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Al-Quran akan dicabut dari dada kalian di waktu kalian tidur hingga dia keluar dari rongga setiap orang yang menghafalnya. Dan setelah itu Al-Quran tidak ada lagi di bumi. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.